Baik, selamat pagi anak-anakku yang semangat hari ini ya. Apa kabarnya? Baik, 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 Pak. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya Sukirno? Baik ya. Ya. Hari ini tadi sudah jam ketiga ya, Bapak masuk di kelas kalian. Sebelum masuk, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Bapak kemarin sudah menge-share link di melalui WA bahwa pembelajaran kita hari ini melalui Zoom sudah Bapak kasih. Kemudian jangan lupa untuk hari ini, untuk sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, supaya kegiatan lancar dan berkah, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ani Astuti dipimpin. Pak, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ani. Setelah berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa, setelah berdoa mari kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Bapak sudah cek di absen yang sudah Bapak kirim kemarin melalui WA ya, di Google Form. Hadir semua, alhamdulillah sehat semua. Semoga akan terus berlangsung sehatnya ya. Kemarin kita sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu adalah membuat iklan online, ya kan? Nah, Iya, iklan Pak. online Ya, berbasis keyword, ya kan? Kemudian dilanjutkan ya Pak. Ya, Ya, Pak. materi e-commerce. Nah, lanjut kita akan memasuki materi e-commerce. Ya, sebelum Bapak kasih slide PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Bentar. Belum Pak. Masih proses. Ya. Karena kita melalui daring ya kan? Mungkin ada gangguan sinyal atau apapun di sekitar kalian. Sinyalnya mungkin beda-beda ya. Mungkin ada yang rumahnya agak di lembah sehingga sinyalnya kurang lancar ya. Iya, Pak. Saya di desa, Pak. Putus-putus, Pak. Oh, di desa. Desa di mana itu, Putu? Iya, Pak. Saya di Buleleng, Pak. Bali, Pak. Wah, jauh sekali. Bapak ini lagi di Balikpapan ini. Iya, putus-putus, Pak. Sebentar Iya, ditunggu Pak. ya. Saya pulang kampung, Pak. Oh, pulang kampung. Karena selama pandemi ini kita Iya, Pak. belajarnya lewat online ya. Kalian harus bisa jaga kesehatan. Iya, Pak. Gak lama lumayan ini ya, sebentar. Ya. Semoga kalian di rumah juga sehat-sehat selalu. Jadi pembelajaran kita Amin. kali ini yaitu membahas, kalau kemarin kita sudah bahas membuat iklan online, sekarang kita membuat website e-commerce, ya kan? Nah, bagaimana kamu membuat website ini sesuai dengan kita jurusan pemasaran, yaitu menggunakan strategi-strategi ya. Strateginya apa saja? Jadi yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan strategi bagaimana pemasaran dalam e-commerce. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa membuat ya website e-commerce. Nanti ada contohnya Bapak buat, salah satunya nanti menggunakan Tokotalk ya. Kalian bisa jualan nanti di situ menggunakan, karena connect dengan materi yang kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Iklan online berbasis
keyword. Ya kan? Keyword. Keyword. Nah, kata kunci. Nah, pasti kalian kemarin sudah membuat kata kuncinya kan? Kira-kira Siapa? Fajar Ah, bisa sudah, kata kuncinya apa? Ya, Kata Pak. kuncinya. Kata kuncinya apa? Keywordnya kemarin apa yang kamu sudah dapatkan? Kamu ingin jualan apa Saya kemarin? jualan makanan, Pak. Oh iya, iya. Kemarin saya produknya makanan, Pak. Fokusnya kemarin kalian Bolu, makanan apa? Makanan apa? Yang lebih fokus. bolu, Pak. Bolu. Oh ya, bagus itu. Kue bolu Oh, Ya. kue bolu. Nah, sama brownies. dari mana kamu menuju apa memfokuskan tadi menggunakan bolu itu? Apakah di sekitarmu ada banyak orang jual bolu atau kamu punya keahlian sendiri dalam membuat kue bolu tadi itu? Yang pertama, bahan baku di rumah saya banyak, Pak. Yang kedua, Iya. saya keahliannya memasak, Pak. Oh, memasak. Jadi memasak kue bolu ya, bisa jadi ya. Ini untuk layarnya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh ya. Pak. Terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, karena sambil menunggu sinyalnya agak lama ya. Pemasaran dalam e-commerce kita akan bahas mengenai bagaimana prosedur iklan online berbasis keyword. Kita sudah bahas kemarin. Kita masuk ke website e-commerce. Kalian nanti diharapkan nanti bisa membuat website e-commerce karena kalian sudah kemarin membuat kata kunci untuk produk kalian sehingga kalian bisa membuat produknya jadi apa? Nyata ya kan? Karena kemarin kan masih angan-angan ya kan? Nah, masih kira-kira apa kata kunci yang banyak orang cari ya kan? Nah, banyak orang cari sekarang zamannya online pasti orang mengetiknya lewat mana? Lewat internet ya kan? Ya, online ya lewat online sehingga kalian handphone ya Online. bisa kalian menggunakan handphone atau kalian bisa menggunakan laptop atau tablet, semua perangkat elektronik yang bisa connect dengan internet. TV, smartphone juga bisa. TV cerdas ya kan, bisa online di rumah kalian. Yang masih punya zaman dulu atau kakaknya, bapaknya punya PC ya, personal komputer bisa juga dipakai selama produk tadi masih bisa connect-kan dengan internet ya. Internet ya. LKPD kemarin sudah Bapak share di kelas, sudah dibaca? Materinya sudah ya? Bapak kirim di kelas psikologi kalian ya. Ya, menggunakan psikologi, kode kelasnya sudah Bapak kirim. Kelas psikologi kalian masuk, di situ kalian bisa membaca materi yang akan kita bahas hari ini. Ya. Soalnya sudah ada. Nah, kita tinggal melanjutkan saja ya. Ya, yang kita bahas bagaimana kamu strateginya. Tadi kan Bapak sudah sampaikan. Jadi kalau sudah membuat produk masuk dalam e-commerce, kalian harus menggunakan strategi gitu. Cara ya. Kemarin kita sudah buka kuncinya, sekarang kita menggunakan apa? Strategi. Strategi pemasarannya yang pertama yaitu adalah kita harus paham dulu itu produk yang akan kita buat ya. Daur hidupnya sudah sampai mana? Ya, daur hidup ini kembali ke materi yang kelas 10 ya, marketing ya kan? Nah, daur hidup. Bahasa daerahnya apa? Ada yang tahu? Daur hidup produk? Produk life cycle. Betul sekali, Produk pinter. life cycle. Ternyata Fajar masih ingat dengan materi kelas 10 ya, mengenai produk life cycle. Jadi kalian sebelum membuat produk tadi ya kan, bagus sekali Fajar, produknya tadi adalah bolu. Nah, bolunya tadi itu daur hidup bolu, contohnya punya Fajar tadi, daur hidupnya sudah sampai mana ya kan, ya mungkin produknya masih baru atau enggak. Nah, kalau bolu ini pasti orang sudah kenal ya kan, ya daur hidupnya sudah orang tahu, makanya bisa untuk dibuat
bisnis karena masih laku. Misalkan daur hidupnya sekarang, misalkan kamu jual kompor, ya kan, kompor minyak tanah. Nah, masih banyak enggak yang menggunakan kompor minyak tanah nih? Kalian? Sudah enggak, Pak? Sudah enggak? Pak. Nah, itu Sudah tidak, Pak. sudah tidak, ya kan? Ini daur hidup produk ini seperti hidup manusia, ya kan? Makhluk hidup. Kalau kompornya tadi apa? Sudah tidak gunakan lagi, jadi sudah apa? Ibaratnya sudah mati, ya kan? Nah, sudah tidak hidup lagi. Sehingga kalau kamu buka usaha ini kompor, ya nggak laku, nggak ada yang beli, ya kan? Yang kedua adalah posisi persaingan perusahaan. Jadi kamu nih jurusan BDP ini membuat perusahaan, ya. Jadi perusahaanmu daya saingnya di luaran seperti apa? Ya, contoh tadi ada beberapa tadi Fajar tadi adalah kue bolu, ya. Tetangganya saingannya ada enggak tetanggamu di rumahmu, Fajar? Yang membuat kue bolu tadi Banyak, itu. Pak. Banyak. Lah ini posisi persaingannya sangat ketat sekali sehingga harus menggunakan inovasi. Strateginya harus jitu, ya kan? Nah, sehingga supaya apa? Produk tadi bisa dijual, ya kan? Nah, kemudian untuk mengetahui yang kedua adalah faktor situasi dan kondisi ekonomi. Nah, ini faktor kondisi situasi ekonomi sekarang seperti apa, ya kan? Lagi baik-baiknya atau lagi turun-turunnya. Sekarang posisinya adalah masa pandemi, ya kan? Masa-masa orang mencari banyak pekerjaan, banyak usaha. Nah, usaha apa yang berpeluang dalam situasi seperti saat ini? Tadi contohnya sudah Fajar membuat makanan, ya kan? Ada yang lain, misalkan contoh yang lain, kemarin tugas yang kemarin Koirul apa? Kata kunci yang kamu buat kemarin, usahanya apa? Idenya apa? Idenya jualan tape uli. Tape uli. Iya. Oh iya, itu situasi ekonomi mungkin di daerahmu banyak jual singkong, ya. Ya. Iya, itu karena mungkin Kulit tape, Pak, kulit tape, iya, bagus sekali itu, ya. Karena jajanan dari ketan, Pak, bukan dari singkong. dari ketan. Oh iya. Dari ketan tadi tape ketan, ya kan? Nah, di situ kalian bisa lihat lingkungan sekitarmu, situasi ekonomi saat ini, ya kan? Terus kemudian yang kedua adalah penggunaan media online. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan online, ya kan? Nah, media online tadi itu kita buat bagaimana produk kita di-online-kan, ya. Nah, makanya kita masuk dalam e-commerce-nya ini tadi, pemasaran dalam internet, ya kan? Nah, bisa? Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan. Tidak ada? Ya, lanjut. Yang Tidak, kedua Pak. adalah Tidak ada, Pak. strategi pemasaran berdasarkan apa? Kebutuhan. Strategi berdasar kebutuhan tersebut sebagai berikut ini. Kalian lihat, ya kan? Kebutuhan itu ada banyak, ya. Ada kebutuhan primer dengan menambahkan jumlah pemakai, ya. Jadi membuat orang membuat kebutuhan ini jumlahnya jadi banyak. Contohnya apa? Tadi, ya. Misalkan sekarang zaman pandemi disuruh orang untuk menggunakan apa? Masker. Yang di mulut, ya, menggunakan masker. Jadi kebutuhan itu semakin banyak, ya kan? Kemudian lanjut mendorong kebutuhan primer dan memperbesar tingkat pembelian. Nah, dengan yang pertama tadi, banyaknya orang yang menggunakan masker, akhirnya apa? Orang banyak yang beli, ya kan? Kemudian yang ketiga, mendorong kebutuhan selektif untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Yang pelanggan yang sudah ada tadi itu kamu pertahankan, ya, kayak Fajar tadi punya tetangga yang sering beli bolu, ya, bagaimana cara mempertahankan tadi itu, strateginya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, kebutuhan selektif tentang menjaring pelanggan baru. Jadi tetanggamu tadi pelanggan lama
mungkin ada dari luar kota atau luar pulau yang menginginkan, sehingga apa? Perlu dilayani. Ini pelanggan-pelanggan baru, ya kan? Lanjut. Sebelum lanjut ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Nah, sekarang kita Lanjut, Pak. menggunakan media. Media yang kita gunakan saat ini adalah menggunakan apa? Internet. Strategi ini digunakan untuk apa? Melakukan pemasaran di dunia maya ya, pakai internet. Ya, pasti kalian kemarin sudah ya kan memanfaatkan apa? Search engine. Apa? Bahasa daerahnya search engine artinya apa? Mesin ya, mesin pencari. Kira-kira berapa orang? Banyak orang yang mencari ya. Usaha-usaha kamu kemarin sudah membuat kata kuncinya ya kan? Nah, kata kuncinya apa? Nah, kamu cari di situ. Kayak Fajar kemarin mencari, wah kayaknya banyak ini orang yang mencari kue bolu. Akhirnya saya membuat apa? Kue bolu. Di situ kita akan melihat berapa banyak orang yang membutuhkan, menginginkan adanya kue bolu tadi itu, ya kan? Kira-kira ada contoh yang lain? Siapa yang sudah menemukan kemarin? Ani misalkan, Ani, apa kemarin kata kunci yang kamu ambil? Usaha apa? Jualan pulsa, Pak. Jualan pulsa. Jadi kamu kata kuncinya apa? Jual pulsa murah begitu. Atau Ya, jual pulsa murah. betul sekali, itu salah satunya ya. Nah, terus kalau sudah masuk di optimalisasi di Google Map, pasti kamu daftarkan ya kan? Daftar di petanya ya kan? Si Ani punya konter sudah. Kira-kira buka konternya di mana? Di rumah atau di mana? Atau di tempat lain? Di rumah, Pak. Nah, di rumah berarti dioptimalisasinya di Google Map, dibuatlah di rumah, ditulis alamatnya di situ ya, supaya apa? Peta di Google-nya apa? Tertag ya kan? Apa ya? Terbaca bahwa kamu jualan pulsa seperti itu. Begitu ya. Lanjut. Ada yang tanyakan? Nah, ini strategi selanjutnya. Strategi selanjutnya, kalau kamu sudah buat webnya nanti berdasarkan media yang kamu buat, itu ada, kalau jualan online itu pasti ada iklannya, ya kan? Nah, iklannya kamu pakai iklannya apa? Strateginya. Nah, ini ada strateginya menggunakan pay per click. Ya, jadi kalau kamu mengiklankan produkmu, ya kan? Ketika diklik orang, nah, dilihat orang, maka berapa jumlah klik yang masuk itu akan menjadi apa? Pendapatan yang kamu dapat, ya kan? Nah, kalian sudah buat, kemarin kamu sudah buat pakai WordPress, sudah ya kan? Pakai bikin blog, sudah ya kan? Nah, sudah sampai mana perkembangan bikin blognya kemarin? Putu, coba ngantuk saja dari tadi ini, kepalanya kok dipegang-pegang. Ada apa ini? Sakit, Pak. Saya panas, Pak. Sakit, Pak. Panas. Nanti diperiksakan ya. Iya, Pak. Oh iya, jangan lupa minum obat. Sudah minum susu tadi, sama mama sudah dikasih susu? Iya, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak Saya dikasih enggak biasa minum susu, Pak. Oh iya, Mungkin iya. teh aja. Mungkin teh saja, ya sudah. Jangan banyak-banyak minum teh loh ya. Ya diusahakan minum susu biar Ya, sehat ya, biar wajahnya cerah gitu ya. Lanjut ya. Ya, Pak. Nah, Tadi promosi masuk, Pak. tadi pakai pay per click, bayarnya pakai satu kali klik. Ada yang ditanyakan mungkin? Putu, mungkin ada yang tanyakan? Bagaimana perhitungannya, Pak? Bagaimana Maksudnya, perhitungannya? harus berapa klik baru ternilai nominal berapa gitu, Pak? Wah, bagus sekali pertanyaan Sukirno ini. Ya, tergantung dengan negosiasinya dengan pemilik warungnya, pemilik lapaknya ini apa?
kamu menempatkan iklannya tadi itu, ya kan? Kalau kita kemarin kan sudah bahas menggunakan iklan online, ya kan? Kamu punya blog, ya kan? Nah, di situ nanti blogmu harus sesuai dengan apa? Di Google-nya ada Google AdSense, ya kan? Google AdSense nanti kira-kira sekitar $1 misalkan, $1 berapa? 0, enggak, kalau $1 terlalu banyak, ya kan? 0,0 berapa dolar klik per kliknya, ya kan? Nanti kalau terkumpul $1, jadi ketemu $1-nya berapa? $1-nya berapa sekarang ini? 15.000 ya? 15.000 apa 20.000? 15.000. Ah, 15.000. 15.000 kurang lebih, Pak. Ya, kurang lebih 15.000. Nanti kalau sudah diuangkan itu sekitar 15 ke $1.500 per klik, ya kan? Nah, nanti kliknya berapa kali? Nah, kan itu 0,0 sekian. Nah, kecil sekali. Makanya itu jangan mengandalkan pay per klik ini terlalu fokus. Andalkan yang lain. Ya, seperti itu Sukirno. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, penjelasannya di posisi yang kedua yaitu menggunakan media sosial. Karena kampanye pay per klik tadi terlalu kurang serangannya kurang, maka kamu menyerangnya pakai apa sekarang? Media sosial. Kira-kira Miska punya media sosial apa, Miska? Saya punya Facebook, Pak. Punya Facebook, apa lagi? Instagram, apa lagi? WA itu bisa juga. Karena di situ ada, kalau kita bikin status-status itu kan di WA bisa masuk juga. Nah itu promosi kita melalui WA, melalui Instagram, melalui Facebook tadi itu yang sudah disebutkan media sosial yang kalian punya itu bisa dimanfaatkan ya. Bisa kita untuk berinteraksi dengan pelanggan ya. Lanjut. Untuk selanjutnya kalian Bapak kasih tugas untuk apa? Membuat toko online. Salah satunya menggunakan menggunakan Tokotalk. Iya, ada banyak sih, ada banyak ya kan. Kalian bisa masuk dalam buka di Shopee ya kan. Buka di Lazada ya kan. Nah, ini biar sama-sama kontennya sama, yaitu nanti kalian membuat website toko online-nya menggunakan Tokotalk. Nah, dari sini ya. Nah, platform ini Bapak jelaskan toko online ya menampilkan apa saja di situ, gambar ya, gambar produk yang kalian posting ya. Produknya apa? Di situ ada deskripsinya ya kan. Produk apa misalkan tadi Koirul ya. Bolu ya kan. Nah, bolunya modelnya kayak apa, rasanya apa saja. Nah, di situ kalian jabarkan ya. Nah, digunakan untuk apa? Memudahkan konsumen untuk melihat spesifikasinya, jenisnya ya kan, itemnya ya. Nah, maka penting untuk dibuatkan dipastikan ya. Dibuat kustomisasi ya, sesuai dengan alternatif apa yang masing-masing produk yang kalian buat, seperti itu ya. Selanjutnya masih terlihat ya gambarnya ya? Kok malah mundur lagi? Masih, Pak. Ya, Bapak kasih tahu ini bagaimana cara kriteria untuk menentukan platform CMS e-commerce ya. Yaitu fitur sales diskon ya, biasanya ada ditempel di situ diskon ya kan, apa macam-macam ya, tawarannya beragam. Nah, metode misalkan beli 2 dapat 1 ya kan. Kalau beli 1 dapat 2 bangkrut nanti ya kan. Nah, diskonnya 10% seperti itu. Kira-kira kalian nanti mau buat promonya seperti apa? Ya, kamu buat di sini ya kan. Koirul kemarin
Bisnisnya apa, Koirul, yang kamu buat kemarin? Kata kuncinya apa? Halo, masih ada kah? Karena mungkin ini online ya, Bapak. Apa? Kulit tape sedap, Pak. Oh, Koirul ya, ya bagus sekali Koirul. Nah, yang belum Bapak tanya Sukirno ya, bisnisnya apa Sukirno? Jualan batik, Pak. Oh, jualan batik. Kira Keywordnya ingat batik, ingat Cirebon, ingat batik. Oh, batik Cirebon begitu ya? Iya, menggunakan batik ya kan? Batik Cirebon supaya orang tahu se-Indonesia ya kan? Macam-macam batik ya, mulai dari Cirebon, Jawa Tengah ya kan? Jawa Barat, Madura, Kalimantan punya jenis batik masing-masing. Sehingga perlu kalian lestarikan ini ya. Bagus sekali Sukirno ya kan? Nah. Kemudian cara pembayarannya ya kan? Kamu menggunakan cara pembayarannya bagaimana? Nah, online pasti, kalau online pasti menggunakan apa? Transfer. Iya. Transfer bagus sekali. Sekarang banyak menggunakan uang digital ya kan? Nah, apa saja contoh-contohnya? Ada yang bisa memberi contoh? Ya, Imani, Fajar. Contohnya apa? OVO, ya. OVO. Apalagi Putu, ayo. Contoh uang digital lainnya. Dana, Pak. Dana, pinter sekali, bagus. Nah, itu banyak sekali ya kan? Ada GoPay, ada ShopeePay dan lain-lain. Itu digunakan untuk apa? Kegiatan pembayaran. Ya, kalau kamu jualan tadi, ya dari orang jualan tadi itu kamu mendapatkan apa? Informasi, ya kan? Analisis penjualan, ya, analisis penjualan, berapa yang dijual, hasilnya berapa. Di situ kamu bisa melihat jumlahnya orang yang menggunakan produk yang kamu jual tadi seperti apa. Nah, itu perlu dilihat. Ya, dihitung kira-kira nanti bisa tambah lagi kah, berjumlah lebih banyak lagi kah. Semakin banyak orang yang membeli, maka akan semakin banyak untung yang kamu dapat terima. Bisa paham jelas sampai di sini? Ada yang tanyakan? Paham, bagus. Nah, sekarang dibuka internetnya. Nah, tugasnya kemarin kan sudah Bapak kasih ya kan? Nah, sekarang tugasnya dibuka. Buka web browsernya. Di depan ada komputer semua kan? Ya. Sudah, Pak. Ikuti. Ada, Pak. Ikuti sesuai apa yang sudah Bapak kasih kemarin ya kan, di psikologi ya kan, tugasnya cara membuat web e-commerce ya kan? Nah, lembar kerjanya sudah diisi ya kemarin ya? Sudah ya. Ya, silakan. Untuk yang sudah selesai, silakan share screen, menghidupkan komputernya. Sudah dihidupkan? Dibuka www.tokotalk. Ya. Ini Bapak cari yang gratis ya kan? Gratis untuk kalian apa? Jualan. Tampilannya seperti ini. Tampilannya sudah buka semuanya tokonya ya? Nah, bagus, pinter. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, Ya, pink, Pak. Pink ya kan? Nah, tokonya ya. Dari sini kamu ikuti petunjuknya ya. Petunjuknya di sana adalah kamu memasukkan apa? Alamat email ya. Ada yang belum punya email? Email ya. Pasti sudah punya semua ya? Sudah punya semua. Nah, kalau sudah punya semua, masukkan emailnya ya kan? Ya. Di situ ada kolomnya ya kan? Kolom untuk memasukkan email ya. Lengkapi informasi ya di situ.
Kamu punya media sosial, boleh dimasukkan, didaftarkan untuk membuka toko yang kamu sudah buat, ya kan? Nah, sudah? Nah, Ya. sudah. Ya, Kemudian Pak. kalau sudah lanjut, kalian memilih ya, mencentang, menyetujui syarat-syarat apa privasi di situ. Selanjutnya untuk melengkapi apa? Informasi-informasi bisnis yang kalian tuju. Misalkan usaha bisnisnya apa? Ada kuliner, ya kan? Tadi Fajar kuliner, Sukirno fashion, ya kan? Nah, bahasa daerahnya fashion masuk di batik, ya kan? Koirul tadi mungkin apa? Tradisional food, ya kan? Makanan tradisional, ya kan? Nah, salah satu contohnya seperti itu. Ya. Kira-kira Putu kemarin apa usahanya? Oleh-oleh Pak, oleh-oleh khas Bali Pak. Oleh-oleh khas Bali. Berarti nanti masuknya Ya. kategorinya apa? Berupa makanan kah atau apa? Souvenir Pak. Oh, souvenir. Jadi belinya online saja ya? Iya Pak. Iya, ya. Karena Jadi, sekarang kan masih masa pandemi Pak, jadinya tamunya nggak ada Pak. oh tamunya tidak ada. Itu tamunya kemana saja itu? Dari mana Iya biasanya? Pak. Iya di rumahnya Pak. Oh. Biasanya dari ada Amerika, Australia Pak. Sekarang mereka di rumahnya Pak. Di rumahnya di Amerika sana. Oh iya ya. Mudah-mudahan nanti segera pulih lagi ya kan? Iya Pak. Karena Iya ya, usahanya Iya, Pak. souvenirnya supaya laku ya. Nah itu perlu dicari alternatifnya nanti kalau misalkan Iya, Pak. pariwisata tumbuh lagi ya kan. Nanti souvenirnya mau seperti apa? Dimodifikasi supaya souvenirnya biar ndak itu saja ya kan. Kemudian nanti kamu foto ya kan, barangmu nanti apa ya kan. Nah, setelah kamu nanti di depannya nanti ada dashboardnya ya, halaman utamanya. Kalau sudah selesai masuk kategori produknya tadi apa, baru kalian masuk, ya kan? Nah, seperti ini. Nah. Sudah sampai mana? Sudah masuk? Sudah? Ya, silakan yang sudah selesai bisa di share screen. Silakan yang sudah selesai bisa di share screen. Silakan. Ayo yang sudah selesai silakan di share screen. Angkat tangan. Pak, saya sinyalnya putus-putus Pak. Waduh, sinyalnya putus-putus. Ya, LKPD-nya diisi ya. Itu sesuai dengan bagaimana cara membuat toko online, toko ya kan, website e-commerce. Salah satu contohnya yaitu menggunakan toko Talk. Nah, nanti produknya jangan lupa ya, Fajar bolunya diupload, di situ gambarnya difoto yang bagus ya kan. Iya Pak. Untuk materi selanjutnya nanti Bapak akan kasih untuk kalian apa? Bagaimana cara mengedit foto gambar yang akan diupload di toko kalian supaya menarik ya kan. Nah, menggunakan apa? Aplikasi di HP saja ya. Banyak aplikasi di HP ya. Salah satunya kalian bisa menggunakan Adobe Sparkpost. Ya, Adobe Sparkpost nanti diinstal ya. Untuk kegiatan berikutnya kalian bisa membuat Siapa? ya, membuat produk dengan gambar yang lebih menarik ya kan. Mungkin cara membuat websitenya, toko online-nya sudah bisa semua ya? Ya, Sudah Pak. sudah Sudah, Pak. bagus sekali ya kan. Ya, tugas sudah Bilang Bapak. saya screenshot di WA Pak. Ya, bagus, dikirim ya. Kalian bisa mengirim kalau sinyalnya tadi di psikologi kurang, kayak Sukiro tadi sinyalnya kurang, bisa kirim ke WA-nya Bapak ya. Kayak punya Fajar ya, dikirim. Iya Pak. Nah, sudah sampai mana, seperti apa, nanti dikonsultasikan dengan Bapak, ditanyakan apa yang kurang. Nah, nanti kita sama-sama untuk kita bangun ya, tokonya kita bangun ya kan, kasih gambar, menu-menu yang menarik ya kan. Tugas sudah Bapak share di psikologi, nanti kalian kerjakan ya, ada 10 soal.
ya. Kalian akses di kelas. Masuk, tadi kan sudah browser sudah kan? Masuk sekarang di kelas psikologi. Di kelas psikologi soalnya Sudah Pak. Bapak share di situ. Ya, soalnya ada pilihan ganda dikerjakan. Sudah Bapak kasih waktu 60 menit ya, karena soalnya sedikit saja 60 menit. Oh, kelamaan ya 60 menit. Pak Andi mohon Iya, Bu. maaf mengingatkan waktunya kurang 5 menit. Oh, karena waktunya kurang 5 menit, jadi waktunya Bapak kasih 3 menit saja ya. Nah, 3 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ani sudah selesai? Pilihan ganda ya, sesuai materi. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya, Bapak lihat. Tadi saya sudah. Bapak Sudah lihat. Pak. Bapak lihat. Oh ya, ini sudah masuk di psikologi. Ya, Sukirno juga sudah. Yang belum ini, Putu, ayo dikerjakan. Ini belum masuk nih, di tempat Bapak belum masuk ini tugasmu. Ya Pak, ini masih mengerjakan Pak. Sebentar Iya. lagi saya kirim. Ya, bagus. Ya, Bapak tunggu ya, jangan sampai Tunggu, terlambat. Pak. Nilainya sudah terlihat, ya kan? Ani, nilainya dapat berapa? Ya, Kamu Pak. dapat berapa? Sudah masuk tadi kan? Dapat berapa, Ani? Ya, sudah Pak. Dapat berapa? Kelihatan dapat berapa? Dapat 80. 80, bagus ya. KKM-nya Bapak kasih nilainya agak tinggi ya. 78 ya. Jadi Ani sudah masuk kategori di atas KKM. Nah, yang di bawah 78 silahkan nanti menghubungi Bapak untuk kita lakukan remedi, ya kan? Nanti Bapak kasih materi, kemudian Bapak kasih soal lagi. Begitu ya? Jelas? Pak. Ya. Baik. Di pelajaran ini kalian nanti supaya apa? Lulus SMK itu kalian punya usaha, punya kegiatan supaya kalian bisa menghasilkan keuangan sendiri, iya kan? Nah, dari hasil jualan Sukirno batik, Fajar jualan kue, Koirul jualan tape ketan ya. Dari situ tidak perlu merepotkan orang tua. Dan juga kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan? Ya. Ya, kalian nanti sudah masuk di ini, sudah jalan. Nah, baru nanti kita akan masuk ke pertemuan berikutnya nanti. Kalian mengoptimalkan si toko online kalian, website kalian ini menjadi lebih baik lagi. Ya? Bisa? Bisa. Baik. Semoga kegiatan belajar kita kali ini berjalan sesuai dengan rencana. Nanti rencanamu, usahamu juga sukses. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan, ya kan? Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jaga diri, jangan lupa protokol kesehatannya di rumah ya. Harus pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.